Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi untuk belajar kimia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam bersama dengan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari konsep mol. Konsep mol bagian kedua, melanjutkan konsep mol yang kemarin. Tujuannya adalah yang pertama menentukan kadar unsur dalam senyawa. Yang kedua, menentukan kadar zat dalam campuran. Yang ketiga, menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Lalu yang terakhir, menghitung volume gas yang dihasilkan dari persamaan reaksi pada keadaan standar. Keadaan standar itu keadaan STP. Yang pertama, kadar unsur dalam senyawa. Rumus kimia menunjukkan jumlah atom-atom penyusun suatu zat. Oleh karena massa atom suatu unsur adalah sudah tertentu, maka rumus kimia tersebut dapat pula ditentukan persentase atau komposisi masing-masing unsur dalam suatu zat. Misal, rumus kimia ANBN, ini senyawa. Senyawa ini mengandung unsur A dan unsur B. Unsur A ini jumlahnya tertentu, unsur B juga jumlahnya tertentu dengan sejumlah A itu N, B jumlahnya adalah N. Unsur A ini mempunyai massa. Unsur B ini juga mempunyai massa, sehingga komposisi massa A dalam senyawa ini dapat ditentukan. Demikian pula komposisi atau persentase B, persentase massa B dalam senyawa ini juga bisa ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Contoh persen A, persen massa, persen A dalam ANBN. A jumlah atomnya M. Maka M kali ARA, massa atom relatif A, dibagi massa molekul relatif AMBN. Ini senyawanya, kali 100%. Demikian pula mencari persentase B, persentase massa B dalam senyawa ini adalah jumlah atom B, yaitu N kali ARB. N ini menunjukkan jumlah atom B, ARB itu massa atom relatif B dibagi massa molekul relatif senyawa, kali 100%. Contoh soalnya, nomor 1. Berapa persen besi yang terdapat dalam Fe2O3 jika diketahui ARFE 56 dan O sama dengan 16. Pembahasan, kita mencari MR-nya dulu, massa molekul relatif senyawa ini. Fe2O3, Fe jumlah atomnya 2, maka 2 kali ARFE. O jumlah atomnya 3, maka 3 kali ARO, sama dengan 2 kali massa atom relatif Fe56, 3 kali ARO, O itu harganya 16. Sehingga kalau di total 112 plus 48 sama dengan 160. Jadi
massa mol korelatif untuk senyawa ini adalah 160. Lalu untuk menghitung persen besi, caranya demikian. Persen Fe sama dengan Fe ini jumlahnya adalah 22 atom. Jadi 2 kali ArFe dibagi Mr Fe2O3 kali 100% sama dengan 2 kali Fe ada 56 dibagi Mr ini 160 sama dengan 100 ini kali 100%, 112 dibagi 160 kali 100% sama dengan ketemunya adalah 70%. Lalu soal yang kedua adalah jika diketahui hemoglobin Mr sama dengan 68.000 mengandung 0,33% massa besi, maka jumlah atom Fe Ar-nya ada 56 dalam molekul hemoglobin adalah titik-titik. Untuk bisa menghitung atom Fe dalam hemoglobin, maka kita menggunakan rumus kadar Fe dalam hemoglobin tersebut, yaitu kita tulis persen Fe sama dengan ini, misalkan kita jumlah atom Fe N kali Ar Fe dibagi Mr hemoglobin kali 100%. Lalu angkanya kita masukkan, persen Fe adalah 0,33% sama dengan N kali ArFe ada 56 dibagi Mr hemoglobinnya adalah 68.000 kali 100%. Sehingga ini persennya bisa dihapus. Ini 100-nya juga bisa dihapus, sehingga tinggal kita kalikan silang N kali 56 sama dengan 0,33 kali 680. Jadi N sama dengan 0,33 kali 680 dibagi 56. Jadi jumlah atom N sama dengan ini, ketemunya adalah 4,007. Kalau dibulatkan jadi 4. Jadi jumlah atom Fe dalam hemoglobin tersebut adalah 4.
Sekarang nomor 2, kadar zat dalam campuran. Misalkan suatu senyawa mempunyai massa sebanyak P gram, maka kadar massa unsur dalam senyawa tersebut dapat ditentukan massanya melalui rumus ini. Massa A dalam P gram ANBN, jadi massa senyawanya total ini adalah P gram ANBN, maka kadar massa A sama dengan M jumlah atom A kali ARA dibagi MR AMBN, maaf ini BN, kali P gram. Jadi massa A dalam P gram ANBN ini bisa ditentukan melalui rumus ini, yaitu jumlah atom A kali ARA dibagi MR ANBN, ini BN, maaf ini BN. Jadi ini BN kali P gram. Contoh soalnya. Berapa ton nikel dan besi yang dapat dihasilkan dari pengolahan 10 ton NiFe dalam kurung 9 S8, di mana ArNi sama dengan 59, Fe sama dengan 56, dan S sama dengan 32. Kita cari dulu MR-nya adalah, jadi Ni dalam kurung ini Ni jumlahnya 9, Fe jumlahnya 9, S jumlahnya 8. Jadi 9 kali ArNi itu 59, 9 kali ArFe itu 56, lalu S itu 328 kali 32. Kalau dikalikan ketemunya 531 plus 504 plus 256, di total ketemu 1291. Ini MR-nya, MR senyawa tersebut. Kalau kita mencari massa nikel dalam senyawa tersebut adalah, sehingga massa nikel dalam senyawa tersebut sama dengan jumlahnya nikel dalam senyawa ini adalah 9. Langsung 9 kali AR nikel dibagi MR senyawa ini kali 10 ton sama dengan 9 kali Ni itu 59, MR senyawa tersebut adalah 1291 kali 10 ton. Ketemunya sama dengan 4,11 ton Ni. Ini massa Ni. Lalu massa Fe. Massa Fe sama dengan, Fe ini jumlahnya dalam senyawa ini juga 9. 9 kali ArFe dibagi MR senyawa. MR senyawanya langsung saya tulis senyawa saja. Maksudnya senyawa ini. Ini supaya lebih mudah saya tulis senyawa. MR senyawa kali 10 ton sama dengan 9 kali Fe-nya adalah
MR-nya adalah 1291 kali 10 ton. Jadi sama dengan ketemunya adalah 3,9 ton Fe. Soal berikutnya, yang nomor 2. Seorang petani membutuhkan kapur CaCO3 untuk disebar di atas lahan tanah miliknya seluas 8.000 meter persegi untuk menetralkan keasaman tanah. Bila kalsium yang dibutuhkan 60 gram per meter persegi, berapa ton kapur yang dibutuhkan? Kapur ini adalah senyawanya CaCO3. Pembahasan, kita cari dulu MR-nya. MR CaCO3. Ca jumlah atomnya 1, C jumlah atomnya 1, O jumlah atomnya 3. Sehingga 1 kali 40, 1 kali 12, 3 kali 16. 40 plus 12 plus 48 ketemunya 100. Kita hitung kebutuhan kapur per meter persegi adalah berdasarkan ini kadar kalsium dalam X gram kapur. Jadi kita hitung dulu kadar kalsium dalam X gram kapur. Misalnya kapur atau kapur ini adalah CaCO3. Kita misalkan X. Sehingga kadar kalsium dalam X gram kapur adalah massa Ca kalsium sama dengan 1 kali ArCa dibagi MR CaCO3 kali X. Ini massa kapur. X ini adalah massa kapur atau massa CaCO3 per meter perseginya. Massa Ca ini adalah 60 gram per meter persegi sama dengan 1 kali 40 dibagi MR-nya 100 kali X. Kalau kita kalikan silang sama dengan 40X sama dengan 100 kali 60 gram per meter persegi. Ini jadi X sama dengan ini, kita coret dulu. Nah, sehingga 600 gram per meter persegi dibagi 4. Ketemunya sama dengan 150 gram per meter persegi CaCO3. Jadi CaCO3 per meter persegi membutuhkan 150 gram. Sekarang luas tanah milik petani, luas totalnya tadi sama dengan 8.000 meter persegi. Sehingga kapur yang dibutuhkan X total, kapur yang dibutuhkan sama dengan X total. X seluruh kapur yang dibutuhkan sama dengan 150 gram per meter persegi kali 8.000 meter persegi sama dengan meter perseginya jawab hilang. Ketemunya adalah
1.200.000 gram. Kalau jadikan ton, jadi 1 ton itu sama dengan 1 juta gram. Jadi ini dibagi 1 juta. Ketemunya total atau massa totalnya ada massa kapur secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk tanah seluas 8.000 meter persegi ini adalah 1.200.000 dibagi 1 juta sama dengan 1,2 ton CO3. Yang ketiga, adalah penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul suatu senyawa adalah menyatakan jenis dan jumlah atom-atom unsur dalam satu molekul senyawa tersebut. Jadi rumus molekul ini menyatakan jenis dan jumlah atom-atom unsur dalam satu molekul senyawa tersebut. Rumus molekul dapat ditentukan berdasarkan rumus empiris dan massa molekul relatifnya. Jadi rumus molekul dapat ditentukan dari ini, Re, atau dirumuskan demikian, Re dalam kurung N sama dengan Mr. Re ada rumus empiris, dalam kurung N ini ada yang kita cari jumlahnya berapa sama dengan Mr. Nanti kalau sudah ketemu N, maka rumus molekulnya dapat ditentukan. Yang kedua adalah rumus empiris. Rumus empiris merupakan rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom yang terdapat dalam senyawa. Jadi untuk menentukan rumus empiris, suatu senyawa adalah menentukan jumlah mol atau perbandingan mol dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Contoh soal. Perhatikan tabel berikut ini, tuliskan rumus empiris dari rumus molekul berikut ini. Nih, nomor 1, glukosa C6H12O6. Ini rumus molekul. Jenisnya C, jumlahnya 6. Ini jenis unsurnya adalah H, jumlahnya ada 12. Jenis unsurnya adalah O, jumlahnya adalah 6. Ini menyatakan rumus yang sebenarnya. Jadi rumus molekul itu menyatakan jenis dan jumlah. Jenis unsur maksudnya, kemudian jumlahnya ada, jumlah atom dalam senyawa tersebut. Jumlah atomnya 6, 12, 6. Lalu kalau membuat rumus empirisnya bagaimana dari rumus molekul? Rumus empiris adalah rumus yang paling sederhana. Jadi angka-angka jumlah ini 6, 12, 6 ini bisa disederhanakan yang paling sederhana, paling kecil. Kalau ini melihat angka ini 6, 12, 6, maka ini dibagi 6. Jadinya demikian. 6 bagi 6, 1, tidak usah ditulis. 12H bagi 6, 2.
O bagi 6 adalah 1. 1 sudah saya tulis. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Lalu rumus molekul C12H22O11. Ini kalau disederhanakan yang paling kecil ini tidak bisa. Angka ini tidak bisa disederhanakan karena nanti ada pecahan, tidak merupakan bilangan bulat. Sehingga rumus molekul ini nanti sama dengan rumus empiris. Ini kalau dibagi 2, 12 bagi 2, 6. Ini bagi 2, 11. Tapi 11 bagi 2, 5,5. Ini tidak boleh. Ada desimal, tidak boleh. Harus merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sehingga ini rumus empirisnya adalah tetap C12 H22 O11. Lalu yang ketiga, asam sulfat. Jumlah hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Kita melihat jumlah dulu. Jumlahnya H2, S-nya 1, O-nya 4. Kalau dibuat rumus empiris, kalau ini saya bagi 2, 1, S1 dibagi 2,5, O dibagi 2, 4. Jadi ada bilangan pecahan. Ini tidak bisa. Harus merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sehingga ini tetap sama. H2 hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Ini rumus empirisnya. Asam oksalat hanya 2, C-nya 2, O-nya 4. Ini bisa disederhanakan. Kalau bagi 2 hanya 1, C-nya bagi 2, 1, O-nya bagi 2 adalah 2. Sehingga menjadi H1 ini tidak usah ditulis. C ini 1 tidak usah ditulis, langsung 2. Jadi rumus empirisnya demikian. Lalu yang kelima, asam cuka. CH3COOH. Ini kita lihat atom C-nya. Atom C-nya ini 1 tambah 1, 2. Atom hanya 3 ditambah 1, 4. O-nya, atom O-nya 2. Sehingga ini kalau saya tulis ulang di sini. Jadi C-nya 2, hanya 4. O-nya 2. Nah, ini angka atau bilangan ini 242 ini bisa disederhanakan menjadi rumus empirisnya adalah C dibagi 2, B2 1, H bagi 2, 4 bagi 2, 2, lalu O-nya 2 bagi 2, 1. Sehingga menjadi demikian. Jadi kalau ada demikian ini harus digabung dulu, dijadikan 1 dulu. C-nya jadikan 1, atom H-nya jadikan 1, O-nya jadikan 1. Sehingga rumus empirisnya dari asam cuka adalah CH2O. Soal berikutnya adalah nomor 2. Berdasarkan analisis suatu senyawa, diketahui mengandung 26,67% kalsium, 35,36% kromium, dan 38,7% oksigen. Jika diketahui ARK sama dengan 39, CR sama dengan 52, dan O sama dengan 16, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Persentase massa dalam suatu senyawa, ini kalau di total, ini ada 26 plus 67, 35,36% dan 38,07%. Ini jumlahnya 100%. Pembahasan persen massa itu dianggap massa. Jadi kalau ada 100% itu sama saja 100 gram. Ini berarti kadar K 26,67%, itu langsung kita tulis menjadi 26,67 gram.
Demikian pula CR. Maaf, ini adalah CR. Ini bukan CA, ini adalah CR. Nah, ini adalah CR. Jadi ini bukan CA, ini CR. Jadi CR-nya adalah 35,6 gram, lalu O-nya 38,07 gram. Untuk bisa menuliskan rumus empiris, ini kita harus mencari perbandingan mol atom-atom tersebut dalam senyawa, yaitu mol K banding mol Cr dibanding mol O sama dengan gram dibagi air K, gram dibagi air Cr, gram dibagi air O. Ini massa K kita masukkan, lalu massa Cr kita masukkan 35,36, air Cr 52, lalu massa O kita masukkan 38,07 dibagi 16. Ini kalau dibagi 26,57 dibagi 39 ketemunya 0,6800. Demikian pula ini kalau dibagi ketemunya 0,6800, yang 38,07 dibagi 16 ketemu 2,379. Kita mencari angka bulat, angka bulat dan sederhana. Angka yang terkecil ini adalah 0,680 dibagi ini. Ini dibagi sebesar angka ini jadi 1. Ini juga dibagi 0,6800 sama dengan 1. Ini juga dibagi 0,680 ketemu 3,4985. Ini masih pecahan, kita harus dikalikan lagi supaya mendapatkan angka yang lebih teliti. Kita mendapatkan angka yang lebih teliti, yang lebih mendekati. Kita kalikan 2 kali 2 kali 2, ini kali 2 6,9. Dan 6. Ini kita mendapatkan angka yang lebih mendekati 2, 6,9. Ini lebih mendekati ke 7. Kalau ini dibulatkan 5 itu jauh, sehingga 6,9 ini lebih mendekati ke 7. Jadi ini 2, 2, 7. K sebanyak 2, Cr sebanyak 2, O sebanyak 7. Sehingga rumus empirisnya adalah K2, Cr2, O7. Soal berikutnya nomor 3. Soal berikutnya nomor 3. Senyawa dengan rumus empiris CH2 mempunyai Mr sama dengan 42. Bagaimanakah rumus molekul tersebut? AR sama dengan 1, C sama dengan 2. Kita jawab atau kita bahas. Rumus empirisnya sudah diketahui CH2, maka dari rumus empiris nanti bisa dicari rumus molekulnya. Caranya rumus
empiris dalam kurung sama dengan MR. Rumus empirisnya adalah CH2 N sama dengan MR-nya 42. C 1 kali ARC plus 2 kali ARH sama dengan 42. Kita ke sini ke atas, jadi 1 kali 12 plus 2 kali 1 dalam kurung N sama dengan 42. Ini 14, N sama dengan 42. N sama dengan 42 dibagi 14 sama dengan 3. Jadi sudah ketemu 3, maka rumus molekulnya adalah rumus molekul sama dengan rumus empirisnya CH2, ini N tadi, N ketemu 3, kita masukkan tiga sama dengan C3H6. Jadi untuk bisa mencari rumus molekul ini dasarnya dari rumus empiris dan MR-nya. Kalau MR-nya sudah diketahui dan rumus empirisnya sudah ada, kita tinggal mencari N-nya, harga N-nya ini berapa. Setelah dihitung, N-nya ketemu 3. Lalu soal nomor 4. Dalam 7,5 gram suatu hidrokarbon, senyawa C dan H, terdapat 6 gram karbon. Bila massa molekul relatif senyawa itu 30, maka rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut adalah titik-titik. Ini diketahui massa karbon dan massa hidrogen. Kita harus merubah massa ini dalam bentuk mol. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari rumus empirisnya dulu. Dari rumus empiris nanti bisa digunakan untuk menentukan rumus molekulnya. Rumus empiris ini dari perbandingan molnya. Kita tulis massanya dulu, 7,5 gram suatu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu senyawa C dan H. Ini senyawa hidrokarbon. Ini dalam soal diketahui 6 gram C karbon plus sisanya adalah hidrogen 1,5 gram H. Jadi 7,5 gram ini isinya karbon dan hidrogen. Kalau karbonnya sudah 6 gram, maka sisanya adalah hidrogen 1,5 gram hidrogen. Lalu kita cari perbandingan molnya. Mol C dibanding mol H sama dengan gram dibagi ARC dibanding gram dibagi ARH sama dengan gramnya 6, kemudian ARC-nya 12, ini 1,5, AR-nya 1, sama dengan 6 dibagi 12, 0,5,
Lalu 1,5 dibagi 1, 1,5. Ini ada angka pecahan, supaya menjadi bulat kita kalikan 2. Semua kalikan 2 sama dengan menjadi 1, 1,5 menjadi 3. Ini berarti C itu 1, hanya 3. Jadi rumus empirisnya, RE-nya sama dengan C1 dan tulis hanya 3. Lalu dari rumus empiris ini diubah menjadi rumus molekul, dasarnya adalah MR. Kita ubah ke rumus molekul, caranya adalah jadi rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR. Dasarnya adalah MR. Rumus empirisnya ketemu tadi, CH3 N sama dengan MR-nya 30. C ini langsung saja, harga C adalah 12. H adalah 1 kali 3 adalah 3. Kali N sama dengan 30. Jadi 15 N sama dengan 30. Lalu kita cari N-nya. N sama dengan 30 dibagi 15. Ketemunya sama dengan 2. Dari N ini kita mencari rumus molekulnya. Rumus molekul sama dengan rumus empirisnya tadi, CH3 N sama dengan CH3 N-nya adalah 2 sama dengan C2H6. Soal berikutnya, yang kelima. Suatu senyawa hidrokarbon terdiri dari 80% karbon dan 20% hidrogen. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut jika MR senyawa tersebut 30. ARC sama dengan 12, H sama dengan 1. Untuk bisa menentukan rumus molekul, maka kita tentukan dulu rumus empirisnya. Caranya, prosen massa ini harus kita ubah ke bentuk mol, perbandingan mol. Kita tulis dulu massa karbon, massa C sama dengan 80%. Ini sama saja 80 gram. Lalu massa hidrogen sama dengan 20%. Ini sama saja 20 gram. Kita cari perbandingan molnya untuk menentukan rumus empirisnya. Jadi mol C banding mol H sama dengan gram dibagi ARC gram dibagi ARH sama dengan ini 80 dibagi 12 sama dengan 20 bagi 1. 80 dibagi 12 ini ketemunya adalah 6,667. 20 bagi 1 adalah 20. Kita sederhanakan dibagi angka yang paling kecil. 6,667 dibagi 6,667 ketemu 1. Ini 20 dibagi 6,67 ketemunya
2,9. Jadi perbandingannya adalah 1, ini dibulatkan menjadi 3. Mendekati angka 3. Di atas 5, desimal di atas 0,5 itu dibulatkan menjadi angka di atasnya. Ini ini berarti adalah rumus empirisnya sudah ketemu. Rumus empirisnya adalah C-nya 1, C1 sudah saya tulis, hanya 3. Rumus empirisnya adalah CH3. Dari rumus empiris ini kita digunakan untuk mencari rumus molekul. Caranya, rumus empiris dalam kurung N sama dengan MR, dasarnya adalah senyawa. Rumus empirisnya adalah C3 kali N sama dengan MR-nya 30. C ini langsung 1 kali C ini harganya 12, langsung saya tulis 12. Harga H adalah 1, ini H adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. N sama dengan 30. 15 N sama dengan 30. N sama dengan 2. Sehingga rumus molekulnya adalah sama dengan dari rumus empiris, N-nya tadi dimasukkan sama dengan CH3, N-nya adalah 2, jadi sama dengan C2H6. Jadi rumus molekulnya ini dasarnya dari rumus empiris, yaitu mencari N-nya, harga N, jumlah atomnya itu berapa. Setelah ketemu N, maka dimasukkan ke dalam rumus empiris. Ini C-nya 2, 3 kali 2, 6, C2H6. Tujuan yang terakhir adalah menentukan volume gas dari hasil persamaan reaksi diukur pada kondisi STP. STP itu standar. Standar itu pada kondisi suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Soalnya nomor 1. Logam aluminium yang masanya 5,4 gram direaksikan dengan larutan HCl2M hingga semua aluminium habis bereaksi menurut persamaan reaksi berikut ini. Al ini fasenya S plus HCl fasenya aqua, AlCl3 fasenya aqua plus H2 fasenya gas. Hitunglah berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada kondisi STP. AR sama dengan 27. B. Berapa volume HCl2M paling sedikit harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi? Kita jawab. Untuk mengerjakan soal ini, persamaan reaksi ini harus disetarakan dulu. Karena kita nanti menggunakan persamaan reaksi ini. Jadi kita tulis dulu persamaan reaksinya. Al plus HCl, HCl ini aqua, menghasilkan AlCl3 plus H2. Dari 4 unsur atau senyawa ini, kita harus cari yang paling kompleks. Di antara 4 Al, HCl, AlCl3, H2, yang paling kompleks adalah ini. Kita tentukan yang paling kompleks dulu. Al ini jumlahnya 1, maka ini kali 1. Cl ini jumlahnya 3. Cl di sebelah kanan jumlahnya 3, maka Cl di sebelah kiri ini harus jumlahnya 3. Ini kali 3. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, tinggal ini, tinggal H. H yang belum ini, H yang belum.
Kita lihat jumlah H di sebelah kiri. H sebelah kiri sama dengan 3. Maka H di sebelah kanan harus jumlahnya 3, sudah ada 2. Maka 1,5 kali 2 atau 3/2 kali 2. Ada pecahan demikian supaya menjadi bulat, maka semua saya kalikan 2. Sehingga menjadi 2Al plus 6HCl menghasilkan 2AlCl3 plus ini 3/2 kali 2 plus 3H2. Nah, dari sini kalau sudah setara ini, kita tinggal menuliskan yang diketahui. Al ini diketahui 5,4 gram. HCl ini 2M. Ditanyakan volume H2. Volume H2 sama dengan titik-titik. Ini yang A juga ditanyakan volume HCl sama dengan titik-titik. Volume HCl titik. Yang diketahui adalah Al, maka Al ini harus diubah ke bentuk mol dulu. Kita cari mol Al. Mol Al sama dengan gram dibagi AR-nya. Gram dibagi AR. Gramnya ini adalah 5,4 dibagi AR-nya 27. Sama dengan 0,2 mol Al. Nah, kalau sudah diketahui mol Al adalah 0,2, ini koefisien reaksinya sudah ada, maka tinggal membandingkan. Ini koefisien reaksi 2, ini koefisien reaksi 6, ini koefisien reaksi 2, ini koefisien reaksinya 3. Kalau 2 itu 0,2 mol, maka nanti 6 itu nanti molnya berapa. Kalau 3H2 nanti molnya berapa. Kita cari dulu mol. Mol H2 sama dengan ini 3. 3 per ini 2. Koefisien reaksinya 2Al. Kali molnya 0,2 sama dengan 0,3 mol. Sehingga volume H2 kondisi STP sama dengan pakai rumus mol kali 22,4. Molnya sama dengan 0,3 kali 22,4 sama dengan ketemunya adalah 6,72 liter gas H2. Nah, untuk mencari volume HCl, kita harus cari molnya HCl. Sama seperti mol H2 tadi. Jadi mol HCl sama dengan, ini koefisiennya adalah 6, maka 6/2 kali mol Al 0,2, ketemunya sama dengan 0,6 mol HCl. Lalu dari mol HCl ini kita naik ke atas ini. Jadi mencari volume, rumus M sama dengan mol per V. Kalau mencari mol sama dengan mencari volume sama dengan mol dibagi M sama dengan molnya itu adalah 0,6, M-nya adalah 2M. Sehingga 2M tadi ini 2M, molaritasnya 2.
sama dengan ketemu 0,3 liter HCl. Ketemunya adalah 0,3 liter HCl. Demikian anak-anak semuanya, apa yang saya sampaikan ini semuanya bisa dipahami. Setelah memahami, nanti anak-anakku semua bisa mengerjakan soal latihannya. Soal latihannya ini adalah nomor 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong ini dikerjakan di buku tugas, dikerjakan di rumah dulu, nanti saat pertemuan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat belajar agar anak-anak semuanya nanti bisa memperoleh nilai yang baik, khususnya mata pelajaran kimia. Tetap semangat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.